Bupati Lombok Timur resmi membuka rapat umum pemegang saham PT Selaparang Finansial tahun buku 2024. Guna meningkatkan dividen, Bupati menegaskan pinjaman dari calon nasabah harus dilakukan verifikasi dan validasi data, bahkan memastikan tidak ada intervensi dari siapapun. Bupati Lombok Timur Hairul Warisin secara resmi membuka rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Selaparang Finansial yang digelar di ruang rapat Bupati pada Jumat pagi. Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati, pemegang saham dan jajaran direksi PT Selaparang Finansial. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan sejumlah penegasan terkait kebijakan baru yang akan diterapkan oleh perusahaan, termasuk pengelolaan pinjaman, verifikasi data, serta alokasi dividen untuk kepentingan pembangunan daerah. Bupati juga menegaskan tidak adanya batasan jumlah pinjaman di PT Selaparang Finansial, asalkan tidak melebihi 50% dari total kebutuhan pinjaman. Namun, setiap permohonan pinjaman wajib melalui proses verifikasi dan validasi data yang ketat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana yang dipinjamkan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Bupati juga menegaskan bahwa tidak ada surat sakti atau rekomendasi khusus dari pihak siapapun, termasuk dari Bupati, Wakil Bupati, maupun Sekretaris Daerah. Semua proses harus berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan memenuhi persyaratan yang berlaku. Selain itu, Bupati mengumumkan bahwa dividen PT Selaparang Finansial tahun buku 2024 akan disetorkan ke pemerintah daerah sebesar 72,5%. Dari jumlah tersebut, pemerintah daerah mengalokasikan 2,5% untuk zakat dari keuntungan bersih perusahaan. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan benar-benar bersih dan dapat berkembang secara berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat, Bupati juga mengumumkan rencana pendirian cabang baru PT Selaparang Finansial. Hal ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan yang disediakan oleh perusahaan. Pemerintah daerah berharap dengan adanya cabang baru ini, PT Selaparang Finansial dapat mengelola keuangan dengan lebih baik dan meningkatkan kinerjanya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita RUPS, Badan Usaha Daerah PT Selaparang Finansial. Ya, jadi ada beberapa hal yang kita ubah, kebijakannya. Yang pertama terkait dengan kebolehan masyarakat kita dalam jumlah berapa harus meminjam itu, yang pada awalnya dibatasi maksimal 500 juta. Ya. Nah, sekarang kita akan hadir dengan tentunya lebih leluasa. Jadi kita bisa saja memberikan orang sampai dengan 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 5 miliar dan seterusnya. Nah, itu berdasarkan nanti atas bagaimana hasil verifikasi, hasil analisa daripada pegawai Selaparang Finansial terhadap calon nasabahnya. Ya, ini kita ubah. Berdasarkan laporan data, PT Selaparang Finansial mendapatkan laba bersih sebesar 3,41 miliar dari target 4,2 miliar rupiah atau 80%. Penurunan pencapaian ini dibandingkan tahun sebelumnya karena 2014 sampai 2018, Pemda memberikan penyertaan modal mencapai 67 miliar rupiah. Sementara di tahun 2019 sampai 2024, Pemda tidak memberikan penyertaan modal. Biaya operasional pada tahun 2024 yaitu sebesar 4,67 miliar. Jika dibanding dengan target yang kami targetkan adalah 7,3 miliar, hal ini menunjukkan adanya penurunan biaya sekitar 35% atau setara dengan 2,63 miliar. Jadi operasional dan non-operasional kami harus kami efisienkan. Terkait dengan NPIF, kami memang masih di dalam perhatian. Semoga ke depan NPIF ini menjadi lebih kecil dan kami telah membuat langkah-langkah untuk mengurangi NPIF ini. Tetapi dilihat dari sisi rasio keuangan yang dikatakan sehat, yaitu dengan komposisi ROA kami 4,18%, ROI sebesar 3,49%, ROI sebesar 8,20%.
sementara Bobo kami hanya 54,17%. Bupati juga menyepakati pemberian penyertaan modal dari dividen yang diperoleh pada tahun ini untuk digunakan pada tahun mendatang. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja PT Selaparang Finansial agar lebih baik lagi dan mampu menghasilkan dividen yang lebih besar di masa depan. Zulfikri Arfan, Selaparang TV melaporkan.